Indah menari Siger di Mahkota Wanita. Gerak gemulai menari di hadapan kami. Terima kasih untuk masyarakat Tanjung Raja, kami terima dengan sepenuh hati. Ada satu lagi, Anda. Daun seledri, daun kemangi. Tambah nasi, hidangan di warung Pak Abu. Kami di sini pasti ditagih janji. Janji kampanye tahun yang lalu. Kita diciptakan, ditunjuk oleh Tuhan kita untuk melayani masyarakat. Kita dibayar oleh pemerintah, kita digaji oleh pemerintah untuk mengabdi kepada negara ini, melayani masyarakat. Jadi saya minta para aparatur pemerintah dan seluruh jajarannya, layanilah masyarakat dengan baik. Layanilah masyarakat dengan baik. Layanilah rakyat itu dengan hati yang ikhlas. Karena kita ini pelayan. Kita ini pelayan. Kadang-kadang terbalik. Pelayan minta dilayani. Dan kemarin juga arahan Pak Gubernur juga. Datang ke masyarakat, datang temuin kepala desa, turun ke masyarakat, camat turun ke masyarakat itu. Temuin masyarakat agar pemerintah itu hadir di hadapan masyarakat. Karena hari ini kita jujur, Pak Kapolsek, krisis kepercayaan dengan masyarakat. Masyarakat krisis percayaan, baik itu dengan kepolisian, dengan TNI, dengan pemerintah. Iya, jujur saja. Tidak cukup dengan slogan, tapi dengan bukti nyata, bekerja. Kalau ada tempat-tempat yang memang belum kesentuh oleh pemerintah, tempat-tempat yang krusial, itulah gunanya kepala desa, bekerja sama-sama camat. Gotong royong. Gotong royongnya juga jangan nyinyir. Sudah beramal, berdosa. Ya. Ini Pak Bupati, gotong royong nih. Ini swadaya masyarakat ini. Mana pemerintah? Bupatinya tidur, gak kerja, nyesel kami milih. Sudah beramal tapi berdosa. Jadi atas segala kekurangan, belum terrealisasinya, belum menyentuh kepada masyarakat secara mendalam, baik infrastruktur dan sebagainya, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kami sadar Bapak Ibu semua, walau di kota itu membuat gedung pencakar langit, tapi kalau jalan kecamatan dan jalan desa hancur, masyarakat menganggap bupati itu tidak bekerja. Maka dengan kesempatan ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, mohon izin Pak Bupati, saya menyampaikan salam Pak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Karena kita sama-sama doakan beliau, bahwasannya hari ini beliau sedang bertarung untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari segala macam rongrongan yang tidak menginginkan beliau untuk eksis di Republik ini, dan tidak yang banyak kelompok-kelompok yang tidak menginginkan Republik ini maju, tidak menginginkan Republik ini aman, tidak menginginkan Republik ini sejahtera, dan beliau melawan itu hari ini. Mari kita kompak, kita dukung apa langkah-langkah beliau untuk membangun dan memajukan Republik Indonesia ini. Kita bersyukur Bapak Ibu semua hari ini. Coba kemarin kita jujur, kita lebaran hari raya tidak ada hiruk pikuk antri BBM, tidak ada hiruk pikuk terlalu berlebihan bahan-bahan sembako. Normal Bapak Ibu semua, aman, terkendalinya inflasi, harga-harga terjangkau, BBM tidak naik, ada yang ngejaga Bapak Ibu semua. Bukan begitu saja, ada yang menjaga. Republik Indonesia ada, kita adalah Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Begitu juga salam hormat juga dari pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Lampung, yang sama-sama kita lihat begitu juga bertarung bagaimana memajukan Provinsi Lampung ini di semua sektor.
pertanian, perkebunan, infrastruktur, dan kesehatan, pendidikan, semua kita benahi. Begitu juga di Lampung Utara. Maka daripada itu, sekali lagi saya menyampaikan salam hormat dari Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Lampung, Bapak Rahmat Mirjani Jausal. Tadi beliau tuh lewat ke Wekanan karena meninjau kegiatan kita di Wekanan. Insya Allah apa yang diinginkan ruas jalan Tanjung Raja Seribu nanti, ruas jalan Tanjung Raja Tanjung Riang, insya Allah kita bangun, Pak. Bahkan di Gendor Sukamulia pun insya Allah kita bangun, Pak. Kami yakin masyarakat bisa memahami kondisi kami. Kami sadar bahwa mandat yang diberikan oleh masyarakat Tanjung Raja pada tahun yang lalu akan kami jalani dengan sepenuh hati. Pada tahun ini juga ada kegiatan pemerintah pusat yang dilakukan oleh Pak Presiden, yaitu pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Oleh pesan saya kepada Pak Kades, selesaikanlah tanahnya supaya nanti dibangun tahun ini. Ya, saya berharap Pak Ismet tahun 2006 ini mendekati angka 100% pembangunan Desa Merah Putih. Yang berikutnya, sekalian, SPPG, MBG, makanan bergizi gratis. Kalau awal, makanan gizi gratis ini segmennya hanya anak sekolah SD, SMP, SMA. Tahun ini sudah meningkat segmennya, tidak hanya anak sekolah saja, tapi juga untuk lansia, untuk ibu-ibu menyusui, kemudian untuk anak-anak PAUD juga yang diberikan. Oleh karena itu saya berharap kepada SPG yang ada di Tanjung Raja bisa sigap dan menyiapkan menu makanan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Badan Gizi Nasional. Di bidang kesehatan, Pak Ismet, kita sudah mempersiapkan armada untuk kegiatan puskesmas keliling yang kita sebut dengan nama puskesmas bider. Puskesmas bidan ini bukan untuk mengangkut orang sakit, bukan untuk mengangkut jenazah, tapi fungsi sama seperti puskes, tapi dia berkeliling ke wilayah kecamatan yang sudah dijadwalkan oleh dinas kesehatan. Oleh karena itu sekalian, di puskesmas bidan itu perobatannya lengkap seperti puskesmas. Ada dokter, ada perawat, ada obat, ada tempat pemeriksaan. Dan yang penting untuk diketahui, pengobatannya tidak dipungut biaya. Mereka akan keliling dengan waktu tertentu sudah dijadwalkan. Kita sekarang sudah ada kurang lebih 10 ya Bu Kadis ya. Tanjung Raja ini ada 19 desa, hanya ada satu puskesmas. Makanya saya bilang kepada Bu Kadis Kesehatan, kita bangun Tanjung Raja ini minimal 2 puskesmas, kalau bisa 3 puskesmas. Maka saya minta kepada mereka, siapkan, koordinasikan dengan Pak Camat, siapa tokoh masyarakat yang bisa menghibahkan tanahnya untuk pembangunan puskesmas. Kita juga memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pembuatan KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, dan dokumen-dokumen lain. Saya minta kepada Kadis untuk berkeliling untuk memberikan pelayanan. Itu juga tanpa ada biaya, Pak. Jadi oleh karena itu, Bapak sekalian, warga Tanjung Raja, kecamatan, untuk buat KTP nggak perlu lagi datang Kota Bumi. Minta Pak Camatnya atau Kadesnya mengumpulkan semua kebutuhan masyarakat untuk pembuatan KTP, atau mungkin nanti dinas pendudukan catatan pensi yang datang sini untuk merekam dan tidak ada biaya, ya Pak ya. Barusan tadi mungkin Pak Wabub lupa, beliau dari Jakarta menghadap Menteri bersama Gubernur bahwa Lampung Utara mendapat jatah untuk bedah rumah, ya, sejumlah 5.000 untuk Lampung. Tapi mudah-mudahan mungkin kesatuan ratusan ada di Lampung Utara. Itu dari pemerintah Republik Indonesia. Tapi kita juga masih menunggu dari aspirasi. Kemarin saya sudah koordinasi dengan sebuah partai politik, seolah 2026 ini ada ratusan rumah bedah yang akan dikucurkan ke Lampung Utara. Oleh itu saya minta kepada Pak Camat segera diindikasi lokasi-lokasi masyarakat yang rumahnya tidak layak supaya diusulkan untuk mendapat rumah bedah. Pun begitu pula kami juga di APBD Lampung Utara menyiapkan untuk itu walaupun tidak sebanyak pemerintah Republik Indonesia. Doakan kami berdua beserta keluarga supaya kami tetap sehat, terhindar dari musibah, fitnah yang kita rasakan selama ini. Mudah-mudahan dengan cara ini kita saling bahu-membahu membantu.